Pokok pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan ini meliputi pendahuluan mengenai senyawa sulfonamid, identifikasi senyawa sulfonamid, prosedur identifikasi senyawa sulfonamid, perhitungan identifikasi senyawa sulfonamid. Kesimpulan. Halo, apakah kalian tahu apa itu sulfonamida? Apakah kalian sudah mengetahui bentuk struktur dari sulfonamida? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Pengertian sulfonamida. Sulfonamida merupakan suatu golongan senyawa antibakteri yang mengandung gugus sulfonamida SO2NH. Sulfonamida bersifat bakteriostatik luas terhadap banyak bakteri gram positif dan negatif. Ciri sulfonamida bersifat amfoter, umumnya larut dalam aseton, umumnya digunakan sebagai antimikroba. Sulfonamid. Sulfonamid merupakan kelompok zat antibakteri dengan rumus dasar yang sama yaitu H2NC6H4SO2NHR dan R. Efek samping sulfonamida. Paling sering menimbulkan reaksi alergi, ruam kulit disertai demam, efek samping khas fotosensitasi. Identifikasi sulfonamid. Bereaksi dengan gugus amin. 1. Reaksi diazotasi. 2. Reaksi Ehrlich. 3. Reaksi korek api. 4. Reaksi indofenol. 5. Reaksi furfural. Bereaksi dengan gugus sulfonat. 1. Reaksi diazotasi. Yang akan bereaksi adalah amin aromatik primer, zat plus beta naftol, 0,1 gram, dalam 2 ml NaOH, plus 2 tetes, HCl2N plus 1 ml H2O plus 2 tetes, NaNO2 terbentuk warna merah darah. 2. Reaksi Ehrlich. Sedikit zat padat pada pelat tetes lalu ditambahkan 1-2 tetes. Pereaksi DaBHCl terbentuk warna kuning jingga. 3. Reaksi korek api. Zat ditambahkan HCl encer. Kemudian ke dalamnya dicelupkan batang korek api. Timbul warna jingga intensif kuning jingga. Bereaksi dengan senyawa amin, arilamin. 4. Reaksi indofenol. Yang bereaksi adalah amin aromatik, zat plus air lalu didihkan lalu plus NaOH dalam kaporit dan yang terakhir, fenol hingga terbentuk warna. 5. Reaksi furfural. Yang bereaksi adalah gugus amin, bebas, zat plus 2% furfural dalam asam, asetat glasial hingga terbentuk warna merah tua ungu. Dengan gugus sulfonat. Sulfonasi adalah suatu reaksi organik di mana suatu atom hidrogen pada hidrokarbon aromatik di mana asam sulfanolat dalam suatu substitusi elektrofilik aromatik. Sulfonamida akan positif bila terjadi reaksi zat ditambah H2SO2 30% ditambah 1 tetes FeCl 0,5N ditambah BaCl2 0,5N menjadi BaSO4 dengan endapan berwarna putih. Bereaksi dengan tembaga sulfat larutkan CuSO4 dalam air yang encer. Reaksi ini diberikan oleh sulfat yang heterosiklik dalam NaOH dengan CuSO4 menjadi endapan tidak berwarna.
Berikut tabel perubahan warna cuprik ion sulfonamida. Bereaksi dengan kobalt nitrat. Berikut tabel perubahan warna. Reaksi kristal sulfadiazin menjadi kristal semburat jarum kecoklatan. Reaksi kristal sulfanilamid menjadi kristal persegi panjang dengan ujung berlekuk dan reaksi kristal sulfaguanidin menjadi batang berbentuk prisma batang. Prosedur identifikasi sulfonamid. 1. Reaksi diazotasi. Prosedur. Zat kurang lebih 10 mg dalam 2 tetes HCl2A lalu ditambah dengan 1 ml air, ditambahkan lagi 2 tetes diazo-B, larutan 0,9% NaNO2 dan teteskan larutan 0,1 gram beta-naftol dalam 2 ml NaOH terbentuk warna jingga lalu merah darah. 2. Reaksi Ehrlich. Prosedur. Sedikit zat padat pada pelat tetes, lalu ditambahkan 1-2 tetes pereaksi DaBHCl hingga terbentuk warna kuning hingga jingga. 3. Reaksi korek api. Prosedur. Disiapkan korek api. Buang ujungnya yang berwarna coklat. Dimasukkan larutan HCl secukupnya di dalam tabung reaksi. Dimasukkan korek api ke dalam larutan HCl. Korek api dimasukkan ke dalam cawan porselin yang berisi sampel. Amati perubahan yang terjadi. Jika batang korek api berwarna jingga, maka positif sulfonamida. 4. Reaksi indofenol. Prosedur. Dengan pereaksi PEDAP HCl, reaksi CuSO4 0,5N yaitu zat ditambahkan 2 tetes NaOH lalu dipanaskan. Setelah dingin, masukkan 1 tetes CuSO4 dan panaskan. Tambahkan HCl encer sampai netral. Amati perubahan warna yang terjadi. 5. Reaksi furfural. Prosedur. Dengan KBRO3 yaitu zat ditambahkan asam sulfat 4N plus KBRO3 jenuh. Amati perubahan warna yang terjadi memberikan warna ungu biru, ros merah. Diketahui BM sulfadiazin 250,27 kemudian dihitung B-nya dengan dibagi valensi yaitu 1 lalu dihitung persen kadar dengan volume 8 mili dikali 0,1 dikali 2650,27 lalu dibagi 200 mg dan dikalikan 100% dengan hasil yaitu 100%. Hal tersebut dapat diketahui bahwa sediaan murni mengandung sulfadiazin. Pertama dihitung nilai konsentrasi sulfadiazin dengan hasil nilai X sebesar 50 mg lalu dihitung kadar sampelnya dengan absorbansi sampel dikali konsentrasi standar dibagi absorbansi standar hasil yang diperoleh yaitu 50,373 mg. Selanjutnya diketahui persamaan garis sebagai berikut. Dengan hasil Y sama dengan 0,540. Berikut penyelesaiannya, masukkan hasil persamaan garis tadi lalu dihitung nilai X-nya dengan hasil yang didapatkan sebesar 41,5 mg. Jadi hasil yang diperoleh kadar sampel untuk sulfadiazin sebesar 41,5 mg. Kesimpulan. Sulfonamida merupakan golongan antibiotik yang digunakan sebagai pengobatan infeksi saluran kemih. Golongan dari masing-masing obat sulfonamid pun berbeda-beda baik dari gugus fungsinya maupun kadar dari senyawa golongan sulfonamid itu sendiri. Untuk mengidentifikasi senyawa sulfonamid dapat dilakukan dengan cara analisis kualitatif diantaranya bereaksi pada gugus amin dan pada gugus sulfonat.
Analisis kualitatif pada golongan sulfonamid dapat berupa identifikasi bereaksi dengan gugus amin meliputi reaksi diazotasi, reaksi Ehrlich, reaksi korek api, reaksi indofenol dan reaksi furfural. Identifikasi bereaksi dengan gugus sulfonat, reaksi lain dengan reaksi dengan tembaga sulfat dan dengan kobal nitrat serta reaksi kristal.